Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay. Nah, di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang banyak tidak disadari oleh masyarakat Indonesia yang khususnya menggunakan aplikasi pinjaman online. Oke, banyak dari masyarakat kita merasa terjerat di pinjaman online karena setiap kali mereka ingin melepas jeratan tersebut, mereka tidak sanggup melakukan hal itu. Ya, nih seperti ini, ya ini pada terjerat semua nih, seperti ini nih. Oh, ini kan banyak sekali ini ya aplikasi-aplikasinya Indodana gitu ya. Nah, mereka tidak sanggup melakukan hal itu, tidak sanggup melepas jeratan pinjaman online tersebut. Kenapa? Karena banyak kebutuhan, ada tuntutan dan lain-lain yang tetap memaksa mereka untuk tetap pinjam ke aplikasi pinjol tersebut. Ya. Nah, namun sayangnya karena penerapan bunga di pinjol-pinjol ini seperti ini gitu ya. Waduh, ngeri ya lihatnya ya gitu ya. Kalau saya biasa saja, kalau Anda mungkin ngeri. Nah, karena penerapan bunga seperti SPayLater yang tidak manusiawi ini ya, banyak masyarakat yang sengsara hanya karena hutang pinjol, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya. Ya, padahal pinjol itu kalau nggak dibayar ya nggak apa-apa. Ya, wah bang kok masa gitu? Iya, ya. Padahal kalau pinjol nggak dibayar itu tidak masalah sama sekali. Ini kredito, ini apa, ini aku laku, ya ini surat pemberitahuan, sobek aja ya surat-surat seperti ini gitu ya. Itu nggak apa-apa kalau nggak dibayar. Ya, gimana bang? Ya, biar saya ini teteg gitu ya, galbainya gitu ya. Ya mudah sekali. Kata OJK sini ya, kata OJK kalau hutang kita ya ini ya CNBC gitu ya, beritanya tidak di take down karena apa? Karena ini asli murni dari OJK gitu ya. Oke, kata OJK ya, direktur pengawasan bla 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 itu ya, pinjol itu hanya bisa menagih cicilan yang tertunggak maksimal 90 hari. Setelahnya pinjaman tersebut tidak bisa ditagihkan lagi atau hangus gitu. Oke ya, jadi ya nggak apa-apa nggak bayar pinjol juga karena kata OJK-nya setelah 90 hari hutang kita itu hangus dan pinjol pun tidak bisa nagih lagi, harusnya ya, harusnya seperti itu. Tapi yang waras ngalah saja ya, kata OJK-nya nggak boleh nagih tapi tetap nagih, ya sudah yang waras ngalah. Oke ya, nah sudah terbukti juga pinjol-pinjol yang saya galbaikan itu melunasi dirinya sendiri menggunakan asuransi. Ya, jadi hutang saya auto lunas gitu ya. Saya itu galbay di 30 aplikasi gitu, banyak banget ya. Wah, mana nih kalau nggak salah loh gitu ya. Wah, banyak banget lah pokoknya gitu ya. Saya galbay di 30 aplikasi dan hutang saya auto lunas gitu ya. Bang, gimana caranya biar pinjol melunasi hutang kita? Ya, jawabannya satu, segera galbay. Ya, kalau Anda tidak galbay, Anda masih rawat pinjol Anda, sampai kapanpun tidak akan pernah auto lunas. Ya, arti auto lunas di sini adalah ketika Anda sudah galbay, bukan Anda pinjam, ya, lalu ada yang melunasi, bukan seperti itu. Ya, Anda wajib galbay dulu selama 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan sampai 1 tahun, baru hutang Anda itu di auto lunaskan. Ya, kalau Anda merawat pinjol Anda, ya itu tidak mungkin akan auto lunas. Oke, pemahamannya seperti itu. Ya, nah maka dari itu jika Anda ingin berhenti full dari dunia perpinjolan, galbay adalah jalan satu-satunya. Ya. Galbay itu jalan yang terbaik. Kenapa galbay adalah jalan yang terbaik? Ketika Anda itu ingin sekali berhenti yang namanya memakai pinjaman online. Ya, karena seyakin-yakinnya Anda, sekuat-kuatnya Anda berhenti minjol dengan cara melunasinya, suatu hari nanti Anda akan minjol lagi. Dan kala itu Anda akan menjual harta-harta Anda. Bahkan harta yang Anda tidak punya pun Anda akan jual dan Anda akan habiskan hanya untuk bayar pinjol. Ya, jadi galbay itu adalah jalan yang terbaik. Oke ya, nah kita kembali ke topik. Oke, hutang Anda tidak sah jika Anda lakukan ini. Ya, auto lunas galbay santai. Oke, apa yang harus Anda lakukan? Anda wajib mengecek slik OJK Anda bisa secara online seperti ini ya, pendaftaran ini di situs idepku.ojk.co.id ya. Lalu
Bisa juga secara offline mendatangi kantor OJK terdekat di kota Anda gitu ya. Nah, sekarang mari kita anggap Anda sudah punya slip OJK Anda dan Anda juga sudah bisa membaca slip OJK tersebut. Oke ya. Nah, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah menulis APK apa saja atau aplikasi pinjol apa saja yang Anda galbaikan seperti ini. Kredit Pintar, mau cash, Finmas, Klik ACC, gas, pokoknya yang Anda galbaikan. Ya. Lalu setelah itu, Anda bandingkan dengan data yang ada di slip OJK Anda seperti ini. Nah, gitu ya. Anda lihat dari sini. Nih ya, lihatnya itu dari sini saja nih. Mana sebentar. Nah, Anda slip OJK ya. Lalu Anda ke sini. Lihatnya di sini nih. Tuh, gitu ya. Oh, ini Bank Jago, TBK, DH, Bank Artos Indonesia, itu tuh Kredit Pintar. Anda juga harus tahu ya nama pinjolnya dan nama PT-nya juga. Gitu. Kalau Kredit Pintar itu Bank Jago, gitu ya. Oke ya. Nah, setelah itu Anda lihat apakah list-list pinjol yang Anda galbaikan ini ya ada di slip OJK sini. Gitu ya. Ini KP, ini Bank Neocommerce, Aku Laku, gitu kan ya. Ini Bank Neocommerce lagi, Aku Laku, gitu ya. Ada tidak? Nah, jika pinjol-pinjol yang Anda galbaikan itu tidak ada di slip OJK milik Anda, maka hutang Anda tidak sah di mata hukum. Contoh misalkan saya galbai di Bantu Saku di sini. Ya, saya galbai di Bantu Saku. Nah, setelah dicek ya Bantu Saku itu tidak ada Bantu Saku di slip OJK. Ya, maka hutang Anda tidak sah di mata hukum. Nah, kok bisa Bang seperti itu? Bisa, karena pinjol atau fintech itu di bawah naungan OJK. Oke, jika semua perusahaan pinjol atau semua perusahaan fintech ada di bawah naungan OJK semua, mengapa hutang-hutang pinjol Anda ada yang tidak masuk di slip OJK? Ya, kenapa hutang Anda di UATAS itu tidak masuk slip OJK? Kenapa hutang Anda di Bantu Saku itu tidak masuk slip OJK? Ya, padahal UATAS Bantu Saku ada di bawah naungan OJK. Ya, nah itu dia. Oke, jadi hutang yang tidak masuk slip OJK adalah hutang yang ilegal karena tidak ada yang tahu penyaluran hutang itu sumbernya dari mana. Ya, uang tersebut tidak diketahui oleh OJK. Oke, jadi sekali lagi hutang yang tidak masuk slip OJK adalah hutang yang ilegal, tidak resmi di mata hukum. Ya, karena semua pinjol itu harus melaporkan uang yang keluar atau pembiayaan yang keluar ke slip OJK. Ya, kalau tidak masuk slip OJK maka itu adalah dana atau uang yang ilegal dan terkonversi menjadi hutang yang ilegal gitu ya. Nah, saya galbai di 30 aplikasi. Dunia banyak pokoknya ya. Lalu yang masuk itu hanya ini. Nih ya. Yang masuk ke slip OJK itu Finansel, Kredivo. Oke ya. Yang kedua Bank Jago, Kredit Pintar ini. Yang ketiga ada Aku Laku Finance Indonesia. Udah 3 itu aja. Ya. Yang lainnya nggak ada kayak Uangmi, Kredinesia, Bantu Saku, UATAS, ada Kami, ada Pundi dan lain-lainnya. Ya. Jadi ya hutang yang tidak masuk slip OJK adalah hutang yang ilegal gitu ya. Terbukti saya hanya 3 saja nih. Ya, yang masuk dan 3-tiganya ini ya ini sudah auto lunas semua ini ya, dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor, lancar lunas gitu ya. Ini Finansel, Kredivo. Oke, lagi ini Bank Jago, TBK, Bank Artos itu adalah Kredit Pintar. Lagi di sininya dialihkan atau dijual kepada pihak lain non pelapor, lancar lagi ya. Nah, di sini juga sama Aku Laku Finance ya, lunas 210.000 gitu kan ya, padahal di sini telat gitu kan. Oke, nah seperti itu ya. Jadi segera cek hutang-hutang Anda di slip OJK gitu ya, apakah hutang Anda semuanya legal atau banyak yang ilegal gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.